Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Rian Trianawati dengan nomor Indo 161101122. Saya mahasiswa program studi bimbingan konseling. Di sini saya akan presentasikan terkait dengan proposal saya. Sebelumnya yang terhormat pembimbing satu saya, Profesor Dr. Ketutarsan MPD Kons, kemudian pembimbing dua saya, Dr. Kades Renate MPD Kons, pembahas satu saya, Prof. Dr. Nyoman Dantas, dan pembahas dua saya, DRS Iwayan Tirka MPD Kons. Jadi di sini proposal saya berjudul Pengaruh Konseling Behavioral dengan Teknik Modeling untuk Meningkatkan Self Achievement Siswa. Adapun latar belakangnya, pencapaian dalam meraih tujuan merupakan bagian dari kehidupan setiap individu. Adapun beberapa fenomena yang dijumpai selama melakukan praktek di sekolah melalui observasi, wawancara, pemantauan buku harian, hasil kuesioner, dan buku catatan pribadi siswa. Berdasarkan dari hal tersebut, peneliti menemukan peristiwa pada siswa yang menunjukkan rendahnya motivasi belajar atau dapat disebut memiliki self-achievement yang rendah. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teori konseling behavioral. Teori konseling behavioral ini memiliki berbagai syarat untuk mengintervensi. Syarat tersebut berupa konsep, tahap, prosedur, proses, dan teknik yang dapat mengintervensi. Maka dari itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji penelitian yang mengambil topik pengaruh konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-achievement siswa. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikannya treatment konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-achievement siswa? Dan yang kedua, seberapa besar pengaruh treatment konseling behavioral teknik modeling untuk meningkatkan self-achievement siswa? Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah diberikannya treatment untuk meningkatkan self-achievement siswa, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-achievement siswa. Nah, adapun manfaat penelitian, yang pertama, bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan pengaruh behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-achievement siswa. Yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam mengasah kemampuan peneliti dengan melaksanakannya penelitian tentang pengaruh teori konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-achievement siswa. Selanjutnya, ada pun landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan self-achievement sedikit saja. Self-achievement adalah kemampuan seseorang untuk meraih kesuksesan yang diinginkan setiap individu dengan keahlian tertentu dalam proses belajar melalui menyelesaikan tugas dengan baik dan melebihi dari siapapun. Kemudian adapun teori behavioral. Di sini saya akan menjelaskan teori behavioral adalah teori yang menyeluruh dan juga suatu usaha berdasarkan dari percobaan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah bagaimana tingkah laku itu dipelajari. Dan adapun teknik modeling, saya akan menjelaskan terkait teknik modeling, yaitu proses adanya peniruan pada model tersebut. Nah, di mana teknik modeling ini terdapat ada dua, yaitu symbolic model dan live model. Di sini peneliti akan menggunakan teknik symbolic model. Selanjutnya, kajian penelitian yang relevan bisa dilihat pada proposal saya. Di sana saya sudah cantumkan kajian penelitian yang relevan, itu ada 3. Kemudian selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini awal mula siswa itu nampak acuh tak acuh, terlalu banyak bermain saat mengerjakan tugas, malas, menunda-nunda pekerjaan, kurang bersemangat, dan mengikuti pekerjaan teman. Dimana setelah diberikan treatment konseling behavioral dengan teknik modeling akan mampu merubah kemampuan siswa, yaitu mampu menyelesaikan tugas dengan baik, mampu menyelesaikan tugas dengan keahlian tertentu, dan mampu mengerjakan tugas melebihi dari siapapun. Adapun perumusan hipotesis, yang pertama, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikannya treatment konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-achievement siswa. Dan yang kedua, terdapat pengaruh konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-achievement siswa.
Selanjutnya di sini saya masuk pada rancangan penelitian. Saya menggunakan RCT, yaitu Random Control Trial. Yang pertama akan dilakukan random pada kelompok eksperimen dan kontrol. Yang kedua, selanjutnya diberikan pretest pada kelompok eksperimen dan kontrol. Kemudian diberikan treatment hanya pada kelompok eksperimen saja. Selanjutnya post-test diberikan pada kedua kelompok dan dilakukan follow up 1 dan follow up 2. Jadi follow up ini hanya berjangka 2 minggu dari setelah diberikannya post-test. Kemudian adapun populasi dan sampel, di sini saya populasinya ada 12 kelas kurang lebih dengan 435 orang. Kemudian sampelnya itu saya mengambil 2 kelas. Pengambilan sampel ini saya gunakan yaitu random sampling. Jadi di sini melakukan pengacakan pada kelompok atau kelas. Yang pertama, kemudian selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama itu ada persiapan. Persiapan di sini saya melakukan kerjasama dengan sekolah, mengirim surat dan berbincang pada guru BK terutama. Kemudian pelaksanaan, dilakukannya treatment dan pemberian pretest post-test. Lalu pengakhiran itu menganalisis data. Selanjutnya adapun metode pengumpulan data itu saya gunakan observasi, kemudian mewawancara, lalu lanjut kuesioner, dan yang terakhir itu ada buku harian. Kemudian setelah didapatkan data dari kuesioner tersebut, saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama itu ada uji prasyarat, di mana saya akan melakukan pengujian uji normalitas, kemudian uji homogenitas, dan selanjutnya untuk menguji hipotesis dengan menggunakan t-test. Di sini saya menggunakan program SPSS. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi.